Halo para pionir sejati, masih semangat ke Anda? Atau sudah mulai oleng-oleng ya, puyeng-puyeng gara-gara Nicholas tidak mengumbar apa yang ada di panggung ya internasional. Nah, teman-teman, Anda perlu tahu strategi daripada Nicholas Kokalis. Menurut saya, keheningan strategi pendiri Pi Network di konsensus 2025. Apa yang tidak dikatakan telah mengatakan segalanya. Strategi keheningan. Mengapa tidak disebutkan aplikasi keuangan? Rencana induk yang tak terungkap di era persaingan, eksekusi mengalahkan pengungkapan. Ini adalah analisis prediktif dan mungkin berbeda dari hasil aktual. Teori dikalahkan oleh eksekusi, praktek. Pendahuluan, sang pendiri naik panggung, namun hanya mengungkapkan sedikit hal, hanya sedikit hal, secuit. Ya. Pada bulan Mei 2025, para pemimpin blockchain global berkumpul di konsensus 2025, sebuah acara utama di Toronto. Di antara mereka Dr. Nicholas Kokalis, salah satu pendiri Pi Network, menarik perhatian besar. Sejak awal acara ini dimulai, teman-teman, kolom komentar sudah dipenuhi dengan support tentang Pi. Di antara mereka, Dr. Nicholas Kokalis, salah satu pendiri Pi Network, menarik perhatian besar. Panelnya merupakan salah satu yang paling dinanti dengan para pengembang, investor, dan pembuat kebijakan yang ingin mendengar pengungkapan baru tentang masa depan Pi Network. Akan tetapi, yang mengejutkan, dia hanya berkata sedikit sekali. Apa yang dia katakan tetap berada dalam batasan white paper atau buku putih. Dr. Kokalis memfokuskan pernyataannya pada beberapa tema yang berulang. Setiap akun di blockchain harus diverifikasi sebagai manusia melalui KYC. Itu yang pertama. Di era di mana AI meniru manusia, memverifikasi orang sungguhan sangatlah penting. Produk hebat pada akhirnya akan menang. Kami memiliki keunggulan dengan basis pengguna yang besar. Poin-poin ini tidak menyimpang dari white paper aslinya. Alih-alih mengumumkan peta jalan, produk, atau fitur apapun, ia menyampaikan penegasan filosofis dan penalaran struktural yang mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam. Keputusan yang diperhitungkan untuk tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya telah dibangun oleh Pi Network. Jadi sebenarnya ini dia, teman-teman. Saya akan ulas di beberapa video saya berikutnya. Perhatikan. Saya tulis memang ya, nanti saya lupa.
Nah, kita lanjut ya teman-teman. Perhatikan ya. Poin-poin tidak menyimpang dari white paper aslinya, alih-alih mengumumkan peta jalan produk atau fitur apapun, ia menyampaikan penegasan filosofis dan penalaran struktural yang mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam keputusan yang diperhitungkan untuk tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya telah dibangun oleh Pi Network. Apa yang tidak dia katakan? Sinyal strategis yang sebenarnya, bidang-bidang utama yang dia hindari sepenuhnya. Infrastruktur keuangan berbasis GCV. Ya. Segala penyebutan tentang pembayaran perbankan, pinjaman, asuransi, atau manajemen aset. Ya. Itu yang tidak disebutkan. Logistik berbasis kontrak pintar, e-commerce, atau aplikasi DeFi. Tata kelola berbasis DAO dan integrasi regulator global. Ya. Kemitraan pencatatan bursa atau strategis monetisasi. Mengapa keheningan penting jadi hal-hal di atas, termasuk pada pengumuman terakhir dia membuka tentang fintech, strategi pembayaran. Kenapa dia tidak ungkapkan di konsensus? Dia nggak buka semua. Ini alasannya teman-teman. Mengapa keheningan ini penting? Yaitu untuk mencegah pencurian ide, mengungkapkan strategi sekarang memberi waktu bagi pesaing untuk meniru. Ya, karena ini masih dalam proses penyempurnaan. Strategi yang mengutamakan pelaksanaan hanya menampilkan fitur ketika sudah beroperasi penuh. Waktu dan yurisdiksi menunggu kejelasan peraturan, terutama di AS. Kohesi internal untuk mempertahankan keunggulan awal dalam komunitas Pi. Jadi ketika sudah rampung semuanya, dibuka, orang baru belajar. Ya. Kesimpulan analis keheningan sebagai senjata. Jadi bungkamnya Nicholas di atas panggung itu adalah sebagai senjata Pi Network berada di garis depan teknologi, tetapi tidak mengatakan apapun karena memang tidak perlu. Ngapain? Iya kan? Untuk nyinyirun. Siapa lu nih? Lebih baik lu tunggu ini aja ya. Pi Network berada di garis depan teknologi tapi tidak mengatakan apapun karena memang tidak perlu. Dr. Kokalis berbicara tentang manusia, kepercayaan, dan produk hebat, tetapi tidak mengungkapkan apapun tentang lapisan finansial yang mendukungnya. Ini bukan keraguan, ini adalah keheningan strategi. Faktanya ini mungkin merupakan indikasi terkuat bahwa Pi Network sudah jauh melampaui tahap pengembangan dan memasuki fase terakhir peluncuran. Pada dasarnya dia berkata, biarkan mereka menebak sementara kita membangun. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Peluncuran mainnet dan peluncuran aplikasi secara bersamaan. Rilis aplikasi terkait GCV, pembayaran, pengiriman uang, perdagangan, dan keuangan terdesentralisasi. Pengumuman kemitraan tingkat institusional pasca mainnet di sektor seperti perawatan, kesehatan, pendidikan, logistik, dan verifikasi identitas. Pengungkapan kerangka penghargaan untuk aktivitas manusia yang terverifikasi dan kontribusi data sistem keterlibatan yang diberi insentif didukung oleh kontrak pintar. Keheningan Dr. Kokalis disengaja dia tidak mengungkapkan rincian tentang infrastruktur keuangan, aplikasi adopsi massal, atau tata kelola yang terdesentralisasi, karena itu tidak akan mempersenjatai pesaingnya. Itu akan mempersenjatai pesaingnya. Sebaliknya, pasalnya lebih dalam. Era AI harus mengutamakan manusia. Pi membuktikan siapa yang manusiawi. Dari sana, semua mengikuti. Tidak ada tambahan white paper, tidak ada cetak biru teknis, hanya kebenaran ini. Kalau pondasinya terverifikasi, kemanusiaannya nilai akan mengalir bebas. Dia tidak banyak bicara, namun dengan berbuat demikian, dia menceritakan semuanya kepada kita, para pioner sejati. Dia tidak perlu diumbar di atas panggung, karena itu mempersenjatai
para pesaingnya. Cukup fokus kepada white paper, tetapi ada banyak hal yang tidak diungkap, termasuk pengumuman terbaru terkait dengan fintech. Ya, jelas termasuk dana yang baru digelontorkan. Apakah Anda ragu? Tetap berjalan, kita maju bersama. Salam sukses.